Pernahkah kita berpikir bahwa tempat yang seharusnya paling aman untuk anak-anak kita justru menyimpan rahasia paling kelam? Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah realitas yang jujur saja sangat menyayat hati. Kita akan membahas rentetan kasus kekerasan seksual di beberapa pondok pesantren baru-baru ini, seperti yang terjadi di Pati dan Lahat. Ingat, tujuan kita di sini bukan untuk mencari sensasi, sama sekali bukan. Kita akan bedah fakta-faktanya secara objektif, mendalam, dan pastinya dengan empati penuh buat para penyintas. Kita bakal lihat sama-sama gimana sih kekuasaan itu disalahgunakan, trauma apa yang membekas, dan yang paling penting, apa yang harus segera kita ubah dari sistem yang ada sekarang. Nah, mari kita mulai dari sini. Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar, pernah bilang begini, dengan sangat tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita. Ideal banget kan? Semua orang pasti setuju. Tapi, coba kita lihat realitasnya. Ulasan kita hari ini bakal menunjukkan kontras yang bikin kita mengurut dada. Harapan mulia tadi seolah runtuh saat kita melihat gimana tempat yang seharusnya jadi pelindung, malah berubah jadi ruang trauma buat anak-anak yang nggak bersalah. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, anatomi kekerasan. Di sini kita akan lihat langsung gimana otoritas itu benar-benar dijadikan senjata. Buat benar-benar paham akar masalahnya, kita harus sadar kalau ini bukan cuma 1-2 kasus apes yang kebetulan terjadi. Di institusi seperti ini, pimpinan itu ibarat punya kuasa mutlak. Dan kalau kuasa ini jatuh ke tangan yang salah, wah, itu jadi senjata buat menundukkan korbannya. Nah, yang menarik sekaligus ngeri dari data kasus di Kabupaten Pati ini adalah jumlahnya. Dari 252 santri, 112 diantaranya itu perempuan. Dan tahu nggak, yang secara resmi berani lapor ke polisi itu cuma 8 orang. 8. Tapi, estimasi dari tim kuasa hukum menyebutkan jumlah korban sebenarnya bisa sampai 30 hingga 50 santriwati. Ini benar-benar fenomena gunung es. Jurang antara kasus yang terlaporkan sama realitas yang disembunyikan itu sangat-sangat besar. Terus, kenapa sih angka pelaporannya sekecil itu? Jawabannya ada pada siapa yang jadi target si pelaku. Mereka ini nggak milih korban secara acak, teman-teman. Mayoritas yang diincar adalah anak-anak perempuan yang posisinya sangat rentan. Bayangkan, mereka rata-rata baru kelas 1 atau 2 SMP. Dan yang lebih bikin miris lagi, banyak dari mereka ini yatim piatu atau dari keluarga kurang mampu yang mereka cuma bisa bergantung sama sekolah gratis dari institusi tersebut. Pelaku ini tahu betul celah ini. Dia eksploitasi ketergantungan ekonomi mereka. Anak-anak ini mikirnya gini, kalau aku ngelawan, aku bisa dikeluarin dan nggak bisa sekolah lagi. Mereka nggak punya daya tawar sama sekali. Kalau kita bongkar modus operandinya, level manipulasi psikologisnya itu udah sangat ekstrim. Coba perhatikan 3 hal ini. Pertama, pelaku dengan beraninya berbohong dan ngaku-ngaku sebagai keturunan nabi. Ini taktik licik buat menjustifikasi pelecehan yang dia lakukan seolah-olah itu halal. Kedua, dia menuntut kepatuhan yang mutlak, nggak boleh ada bantahan. Dan ketiga, dia pakai doktrin agama buat mencuci otak korbannya. Keyakinan suci itu dipelintir habis-habisan cuma buat menuruti nafsu bejatnya. Efeknya, korban jadi percaya kalau nolak kemauan dia itu sama aja kayak ngelawan agama. Ini benar-benar melumpuhkan mental korban buat membela diri. Parah banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 2, tembok kebungkaman. Kita bakal bahas tentang rasa takut, stigma, dan seberapa beratnya perjuangan para korban cuma untuk sekedar bersuara. Tembok kebungkaman ini bukan cuma muncul dari rasa takut ke si pelaku aja loh. Justru yang bikin korban makin bungkam itu seringkali adalah lingkungan sekitarnya. Coba kita lihat kasus di Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Di sana, pimpinan pondok diduga memperkosa 4 santriwati. Normalnya, institusi pasti langsung bertindak tegas kan? Tapi bukannya cari keadilan, pihak institusi malah nyodorin yang namanya surat perdamaian. Ya, mereka mau ngubur kasus ini dalam-dalam lewat surat yang jelas-jelas ngerugiin korban. Untungnya, dan ini yang bikin kita sedikit lega, warga sekitar, khususnya barisan ibu-ibu di sana, nolak keras buat dibungkam. Mereka sampai demo 2 kali buat nolak surat itu dan minta polisi turun tangan. Mereka tahu, anak-anak ini udah terlalu trauma buat berjuang sendirian. Dan ini menggambarkan sebuah realitas yang bikin kita ngelus dada. Di satu sisi, respon ideal dari masyarakat dan institusi itu pastinya lindungi dan peluk erat korban yang lagi trauma berat. Tapi di sisi lain, kenyataan pahitnya, banyak pihak yang malah sibuk nyelamatin citra dan nama baik institusi. Coba pikir deh, upaya nutup-nutupi demi reputasi ini malah bikin korban yang udah hancur jadi makin terintimidasi. Memilih mempertahankan ilusi nama baik di atas nyawa dan masa depan anak-anak, itu benar-benar sebuah kegagalan moral yang fatal. Terus, seberapa parah sih kegagalan sistem kita dalam melindungi korban? Kita bisa lihat dari lambatnya proses hukum. Garis waktu kasus di Pati ini benar-benar menyiksa. Bayangkan,
Kasus ini awalnya udah dilaporin sejak September 2024 sama seorang alumni. Tapi prosesnya mandek, berhenti gitu aja. Sampai-sampai setahun kemudian di September 2025, keluarga korban harus turun tangan langsung buat nanyain nasib laporan itu. Dan kalian tahu kapan polisi akhirnya olah tempat kejadian perkara dan proses tersangkanya? Baru di April 2026. Yap, lebih dari 1,5 tahun sejak laporan pertama. Kelambanan kayak gini bukan cuma ngasih waktu buat predator bebas bernapas, tapi juga ngebunuh sisa-sisa harapan dari para korban. Oke, kita beralih ke bagian 3, perhitungan dan reformasi sistemik. Bagaimana jalan terjal ini akhirnya menuju keadilan dan akuntabilitas. Di balik semua awan kelam tadi, akhirnya ada titik terang. Berkat keberanian luar biasa dari para penyintas yang berani bersuara, ditambah desakan dari masyarakat yang nggak ada capeknya, sistem pun mau nggak mau harus berbenah. Sekarang mulai ada konsekuensi nyata. Kementerian Agama dan Polisi akhirnya ambil 4 langkah tegas. Pertama, penerimaan santri baru di stop total di pesantren bermasalah. Kedua, ada ancaman izin operasional dicabut permanen. Ketiga, status tersangka resmi ditetapkan buat sang pendiri. Dan keempat, yang paling krusial, semua santri yang tersisa langsung dipindahkan ke tempat lain demi keselamatan fisik dan mental mereka. Nah, sanksi tegas kayak gini nih yang dari awal harusnya jalan. Jadi, poin paling pentingnya dari semua ini adalah ngehukum 1 atau 2 oknum itu nggak akan pernah nyelesain akar masalah. Nggak cukup. Yang benar-benar kita butuhin sekarang itu penerapan kerangka tanpa toleransi alias zero tolerance. Artinya, penolakan mutlak untuk segala bentuk kekerasan. Titik. Ini harus didukung sama pengawasan yang super ketat. Kabar baiknya, Kementerian Agama sekarang mulai gerak, membentuk satuan tugas khusus. Tugas utama mereka adalah mengawasi berlapis dan mencegah penyimpangan kekuasaan sekecil apapun di pesantren. Sistem pengawasan transparan ini harga mati ya teman-teman. Jangan sampai ada lagi celah gelap buat predator yang sembunyi di balik topeng agama. Semua fakta yang kita bahas hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Gimana sih caranya kita memastikan tempat anak-anak kita belajar itu benar-benar kembali jadi ruang yang aman? Dengar, reformasi sistem perlindungan ini nggak bisa kalau cuma ngandelin pemerintah. Nggak akan jalan. Ini butuh kita semua. Keluarga harus berani ngebangun komunikasi yang terbuka banget sama anak-anak mereka. Dan masyarakat, kita harus berani menghancurkan stigma dan berhenti menutupi kejahatan demi sebuah reputasi semu. Keadilan mutlak buat korban itu langkah pertama yang nggak bisa ditawar. Tapi memastikan hal ngeri kayak gini nggak keulang lagi, nah, itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Jadi, apa langkah nyata pertama yang bakal Anda lakuin buat ikut membongkar tembok kebungkaman ini?